Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winarni, NIM 2205010177. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi Digital dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI dengan Ibu Rosanah SSMI Empir Universitas Cyber Asia PJJ Komunikasi Jakarta tahun 2023. Dengan soal ujian, jelaskan asumsi dasar dan teori konstruksi diri atau realitas berikut ini. A. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. B. Teori persuasi dan produksi pesan. C. Teori hubungan media dengan publik. D. Teori media determinisme. E. Teori berikan analisis contoh kasus sebuah penelitian fenomenal sepanjang tahun 2022-2023 yang menggunakan salah satu teori komunikasi tersebut. Asumsi teori manajemen krisis, isu, dan reputasi. Teori manajemen krisis ialah publik akan membuat atribut tentang pertanggungjawaban krisis. Teori isu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan seseorang yang tidak sesuai atau tidak sesuai faktanya. Reputasi adalah apa yang secara umum diketahui atau dipertimbangkan dengan karakter seseorang menurut Bromley. Atribusi dalam krisis menurut Bernard Weiner dan Fritz Heider ialah membahas tentang bagaimana individu menarik simpulan tentang penyebab dari situasi perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun seseorang, termasuk organisasi lainnya. Perilaku komunikasi dipengaruhi oleh atribusi seseorang terhadap dirinya maupun lawan bicara. Komunikasi yang tidak efektif terjadi karena kesalahan interpretasi, karena atribusi adalah hasil interpretasi terhadap motif maupun perilaku tertentu. Berdasarkan sifat situasional, terdapat tambahan beberapa tipe publik, antara lain all isu publik, aktif pada semua masalah. Apatik publik, tidak menaruh perhatian pada semua masalah. Single isu, aktif pada satu atau bagian kecil atau suatu masalah. Hot isu publik, hanya aktif pada satu masalah yang mempunyai pengaruh pada sebagian besar populasi. B. Teori persuasi dan produksi pesan. Teori persuasi dan produksi pesan ialah merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan, yakni mengubah sikap pendapat dan perilaku seseorang. Teori produksi pesan menurut para ahli B.J. O'Keefe dapat ditinjau pada teori manajemen makna terkoordinasi berdasarkan penelitian. Teori ini menyatakan bahwa individu membuat interpretasi berdasarkan aturan-aturan sosialnya. Individu dalam situasi sosial pertama-tama didorong terjadi dan menerapkan aturan-aturan untuk mengetahui segala sesuatu. Pada tahap lanjutan, individu bertindak atas dasar pemahaman mereka dengan menggunakan aturan-aturan untuk memutuskan jenis tindakan yang sesuai. Teori hubungan media dengan publik. Teori yang bermanfaat untuk mengidentifikasi publik sehingga dapat dibuat kategori publik
yang lebih spesifik berdasarkan perilaku komunikasi dari individu dan efek komunikasi yang diterima individu tersebut. Hal tersebut akan dilakukan untuk memastikan bahwa pesan komunikasi disampaikan oleh praktisi public relation benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasarannya. Asumsi teori situasional publik antara lain, individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika berada dalam situasi yang sama. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana cara dia merespons situasi tersebut. Setiap individu berusaha beradaptasi dengan situasi dalam cara tertentu. Publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi, tergantung pada seberapa besar isu mempengaruhi kepentingannya. Karena bersifat situasional, masalah atau isu bersifat dinamis, maka publik pun bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi hanya dianggap relevan oleh individu yang mengalami situasi problematik yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Publik bisa muncul dan hilang karena situasi, dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik permanen. D. Teori media determinasi menurut McLuhan ialah perubahan dalam berbagai bentuk komunikasi akan berdampak pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya di masa depan. Dalam teori tersebut, McLuhan juga mengatakan bahwa media adalah pesan, fungsi, dan emosi manusia dapat diperkuat dan diperluas melalui penggunaan media. Setiap bentuk media baru yang ditemukan dianggap sangat memperluas seberapa kapasitas manusia. Media bertugas sebagai perpanjangan dari indera kita. Contoh, media radio menjadi perpanjangan dari indera pendengaran, serta televisi menjadi dua perpanjangan dari indera penglihatan dan pendengaran. Analisis contoh kasus sebuah penelitian fenomenal sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 antara lain ratusan siswa di Ponorogo hamil di luar nikah, angka tergolong tinggi di Pacitan dan Trenggalek. Yang kedua, krisis kesehatan mental melonjak di kalangan remaja. 10 tahun hasil survei yang dianalisis ini termasuk 49.519 kunjungan terkait kesehatan mental untuk remaja di usia 6-24 tahun. Yang ketiga, kasus gagal ginjal akut anak meningkat. Kasus gagal ginjal akut menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Yang keempat, degradasi moral remaja Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durek terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia. Soal ujian yang kedua, jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya, serta teori komunikasi dalam tradisi krisis. Asumsi yang pertama, teori agenda setting, pengaturan agenda. Teori agenda setting menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat dengan menentukan agenda publik. Media tidak hanya memberikan informasi tentang suatu peristiwa, tetapi juga memilih topik yang akan menjadi fokus perhatian masyarakat.
dengan menempatkan topik tertentu di bagian atas agenda publik. Media dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Contohnya, pada suatu tahun pemilihan presiden, ketika media memprioritaskan pemberitaan tentang kebijakan ekonomi, isu ekonomi akan menjadi perhatian utama masyarakat. Sebaliknya, jika memilih untuk menemukan isu lingkungan, masyarakat cenderung lebih fokus pada isu tersebut. Yang kedua, teori use dan gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori use dan gratification berfokus pada motivasi individu dalam menggunakan media. Teori ini mengatakan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, seperti hiburan, informasi, identifikasi, dan interaksi sosial. Jadi, pengaruh media tergantung pada bagaimana individu menggunakan media. Yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman, mengikuti berita terkini, dan mencari hiburan secara bersamaan. Menggunakan media secara aktif untuk memenuhi kebutuhan sosial dan informasi mereka. Teori yang ketiga, ketergantungan pada media. Teori ketergantungan pada media berpendapat bahwa masyarakat menjadi semakin tergantung pada media untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan komunikasi. Ketergantungan ini dapat membawa pengaruh besar terhadap pandangan dan sikap publik terhadap suatu isu. Contohnya, bisa saja seseorang yang sangat mengandalkan media televisi sebagai sumber utama informasi mereka, terutama dalam hal berita politik. Ketergantungan pada suatu jenis media tertentu dapat mengarah pada pandangan yang berpengaruh pada sudut pandang media tersebut. Semua teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana media dapat mempengaruhi dan berinteraksi dengan masyarakat. Macam-macam alat komunikasi modern dan fungsinya. Yang pertama telepon, yang kedua smartphone, ketiga koran, yang keempat televisi, yang kelima radio, keenam komputer, ketujuh surat elektronik. Soal ujian yang ketiga, asumsi teori ekologi media Marcel McLuhan ialah media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Kita tidak dapat melarikan diri dari media. Bahkan McLuhan menyebut angka permainan dan uang sebagai mediasi. Media-media ini mentransformasi masyarakat kita melalui permainan yang dimainkan, radio yang didengarkan, atau TV yang ditonton. Pada saat bersamaan, media bergantung pada masyarakat untuk pertukaran dan evolusi. Media memperbaiki resepsi kita untuk mengorganisasi pengalaman dalam pandangan kita mengenal dunia. Tanpa kita sadari, termanipulasi oleh TV. Sikap dan pengalaman kita secara langsung dipengaruhi oleh apa yang kita tonton di TV. Sistem kepercayaan kita dapat dipengaruhi oleh negatif. McLuhan mempersepsikan TV sebagai hal memegang peranan penting dalam mengikiskan nilai-nilai keluarga. Ketiga, menyatukan seluruh dunia media, menghubungkan dunia McLuhan menggunakan istilah desa global village, untuk mendeskripsikan bagaimana media mengikat dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Manusia tidak lagi dapat hidup dalam isologi dan budaya yang besar. Manusia tidak dapat lagi hidup dalam isolasi, melainkan akan selalu terhubung oleh media elektronik yang bersifat instan dan berkesinambungan. Contoh teori ekologi media ialah sikap pikiran
dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi oleh media dengan wabah. Misalnya, adegan perkelahian yang dilakukan oleh kedua orang tua terlibat masalah. Terima kasih atas jawaban ujian akhir semester. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.